Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Aprianus dengan NIM 07300022000060. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, ventilasi tambang, yaitu kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Nah, topik pembahasan yang saya ambil yaitu tambang batu bara bawah tanah, Pike River Coal Mine di New Zealand. Lalu yang kedua, tambang batu bara bawah tanah, Mitsui Mike di Fukuoka, Jepang. Lalu tambang bawah tanah di luar negeri dan tambang bawah tanah di Indonesia. Nah, kecelakaan tambang Pike River ini merupakan tambang batu bara kokas bawah tanah yang dioperasikan oleh Pit River Coal Ltd dengan metode drift atau akses horizontal ke dalam gunung. Nah, produksi dirancang mencapai 1 juta ton per tahun dan memperkerjakan sekitar 150 orang. Nah, tambang ini merupakan salah satu proyek besar di Selandia Baru untuk ekspor batu bara kokas. Namun mengalami berbagai kendala teknis sejak tahap pembangunan. Nah, kronologi dan penyebab kecelakaannya. Jadi pada tanggal 19 November 2010, ledakan besar terjadi di tambang batubara bawah tanah Pike River di West Coast, Selandia Baru. Nah, ledakan ini terjadi pada sore hari dan diikuti oleh 3 ledakan susulan dalam 4 hari berikutnya. Saat itu 29 pekerja berada di dalam tambang dan semuanya dinyatakan tewas. Akumulasi gas metana yang tidak berhasil dikeluarkan oleh sistem ventilasi menyebabkan kondisi eksplosif yang memicu ledakan. Tambang hanya memiliki satu akses utama, single entry, yang menyulitkan aliran udara dan proses evakuasi. Jadi sistem deteksi gas juga tidak berfungsi optimal, sehingga tidak ada peringatan dini. Nah, analisis kecelakaan dan dampaknya. Jadi kecelakaan ini menyebabkan hilangnya 29 nyawa manusia dan menguncang industri pertambangan Selandia Baru. Tambang ditutup permanen dan tidak pernah dibuka kembali. Nah, perusahaan dinyatakan gagal dalam menerapkan standar keselamatan yang layak dan sejumlah pejabatnya menghadapi penyelidikan hukum. Pemerintah membentuk Komisi Investigasi Nasional dan publik kehilangan kepercayaan terhadap sistem regulasi tambang. Tragedi ini memicu reformasi keselamatan kerja tambang secara luas di negara tersebut. Lalu yang kedua, kecelakaan tambang di Jepang. Jadi tambang Mike ini merupakan salah satu tambang batubara terbesar di Jepang pada saat itu. Ini berlokasi di wilayah Omuta, Prefektur Fukuoka, yang dioperasikan oleh Mitsui Mining Company. Nah, tambang ini juga menghasilkan sekitar 5 juta ton batu bara per tahunnya dan memperkerjakan lebih dari 10.000 pekerja. Tambang ini sangat penting bagi perekonomian Jepang pada era pasca perang dan menjadi pusat industri energi dalam negeri. Nah, kronologi dan penyebab kecelakaannya yaitu pada tanggal 9 November tahun 1963 itu ada ledakan besar terjadi di tambang batubara bawah tanah Mike, Jepang. Nah, ledakan ini dipicu oleh akumulasi gas metana dan debu batubara yang tidak tertangani oleh sistem ventilasi. Kurangnya aliran udara segar menyebabkan gas menumpuk di lorong tambang dan hanya dibutuhkan satu percikan api untuk memicu ledakan hebat. Peralatan keselamatan, ventilasi silang, dan sistem deteksi gas tidak memadai untuk skala operasi sebesar itu. Nah, analisis kecelakaan dan dampaknya. Jadi, kecelakaan ini menewaskan 458 orang dan melukai lebih dari 800 lainnya, menjadikannya salah satu kecelakaan tambang terburuk dalam sejarah Jepang. Peristiwa ini mengguncang publik dan memicu kemarahan luas atas kelalaian keselamatan kerja. Mitsui Mining menghadapi krisis reputasi dan tekanan sosial besar, dan pemerintah Jepang segera memberlakukan regulasi keselamatan baru yang lebih ketat. Jadi, tragedi ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan ventilasi dan penanganan gas tambang di Jepang. Lalu yang ketiga, ini ada kecelakaan tambang Upper Big Branch di Amerika Serikat atau US. Nah, tambang Upper Big Branch adalah tambang batubara termal bawah tanah yang dimiliki oleh Meiji Energy. Terletak di kawasan Mount Coal, tambang ini memproduksi sekitar 1,2 juta ton batubara per tahun dan mempekerjakan sekitar 200 pekerja. Meiji Energy dikenal sebagai salah satu pemain utama industri batubara AS. Namun reputasinya tercoreng oleh pelanggaran berulang atas keselamatan tambang. Nah, kronologi dan penyebab kecelakaannya. Jadi ledakannya ini terjadi pada tanggal 5 April 2010. Jadi di tambang Upper Big Branch
di West Virginia, ledakan menyebar sejauh 2 km dan menyebabkan 29 pekerja tewas. Investigasi resmi menemukan bahwa akumulasi gas metana dan debu batubara menjadi pemicu ledakan utama, diperparah oleh modifikasi sistem ventilasi yang dilakukan oleh perusahaan tanpa mengikuti standar keselamatan. Sistem ventilasi tidak mampu mengeluarkan gas secara efektif, dan debu batubara yang tidak dikendalikan menambah potensi bahaya. Lalu analisis kecelakaan dan dampaknya. Jadi akibat kecelakaan ini, 29 nyawa melayang dan publik AS menuntut pertanggungjawaban hukum. Masa Energi menghadapi lebih dari 300 tuduhan pelanggaran keselamatan dan akhirnya diakuisisi oleh Alpha Natural Resources. Reputasi perusahaan hancur dan pemerintah federal melalui MSH memperketat regulasi serta prosedur inspeksi tambang. Tragedi ini menjadi simbol kelalaian korporasi dalam menjamin keselamatan kerja dan pentingnya pengawasan sistem ventilasi. Nah, lalu yang terakhir, kecelakaan tambang air layak atau di PT Bukit Asam Indonesia. Nah, tambang air layak merupakan bagian dari wilayah operasi PT Bukit Asam Tbk, perusahaan tambang batubara milik negara Indonesia. Jadi tambang ini merupakan salah satu dari sedikit tambang bawah tanah yang aktif di tanah air, dengan produksi sekitar 1 juta ton batubara per tahun dan jumlah pekerja kurang lebih dari 500 orang. Lokasinya berada di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dan menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi produksi PTBA. Kronologi dan penyebab kecelakaannya. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 16 Juni pada tahun 2009 di tambang bawah tanah air layak milik PT Bukit Asam di Tanjung Enim. Ledakan terjadi ketika pekerja melakukan aktivitas pengeboran yang kemungkinan memicu gas metana yang terakumulasi di lorong tambang. Ventilasi tidak mampu menjangkau area kerja secara efektif, dan sistem deteksi gas tidak cukup akurat untuk memberikan peringatan dini. Nah, jika tidak tersedia sistem ventilasi darurat atau isolasi otomatis, sehingga kejadian ini tak dapat dicegah tepat waktu. Nah, analisis kecelakaan dan dampaknya. Jadi, kecelakaan ini menyebabkan 1 pekerja meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Meski tidak sebesar kejadian internasional, insiden ini mengundang perhatian publik dan regulator nasional. Jadi PT Bukit Asam menghentikan sementara operasi tambang untuk dievaluasi dan memperkuat sistem ventilasi, serta memperbarui pelatihan keselamatan bagi seluruh pekerja. Kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa potensi bahaya tambang bawah tanah tetap besar meski skala produksinya lebih kecil. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari 4 kecelakaan tersebut, jadi peran ventilasi di dalam tambang bawah tanah ini menunjukkan bahwa adalah ventilasi komponen yang tidak bisa ditawar dalam keselamatan tambang bawah tanah. Fungsinya bukan hanya untuk menyediakan udara segar, tetapi lebih penting lagi untuk mengendalikan konsentrasi gas metana, karbon monoksida, dan debu batubara yang bersifat sangat eksplosif. Ventilasi yang buruk atau tidak merata akan menciptakan ruang-ruang berbahaya di dalam tambang. Tempat gas bisa terperangkap dan menunggu untuk meledak kapan saja. Nah, jadi kecelakaan di Pike River, Mike, Upper Big Branch, dan Air Laya menggarisbawahi pentingnya perencanaan sistem ventilasi sejak awal desain tambang, penggunaan peralatan deteksi gas otomatis, ventilasi silang, serta pelatihan reguler untuk pekerja. Ventilasi bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menjadi jaminan utama keselamatan jiwa pekerja dan keberlanjutan operasi tambang itu sendiri. Pengabaian terhadap sistem ini sekecil apapun bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat fatal. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat materi tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.